Selamat pagi, siang, ataupun malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Bagus Sudana, NIM 2018-31158, dalam mata kuliah Perancangan Basis Data. Serta teruntuk dosen saya yang terhormat, Bapak Hendra Jatnika, Eskom Mkom. Video kali ini saya akan menjelaskan rancangan studi kasus mengenai pembuatan IRD. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan lebih sedikit dasar dari rancangan IRD sendiri. Yang pertama ada entitas. Mengenai basis data telah dijelaskan sedikit tentang pengertian entity atau entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contohnya mahasiswa, kartu anggota, perpustakaan atau KAP, dan buku. Kedua, ada hubungan atau relationship. Suatu hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan dipresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Contoh, mahasiswa sebagai pendaftar, anggota perpustakaan KAP, relasinya sebagai mendaftar. Kemudian ada atribut. Nah, di sini atribut memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Atribut memiliki struktur interval value berupa tipe data. Jenis-jenis atribut, yang pertama ada atribut key, atribut simple, atribut multi-value, atribut composite, dan atribut derivatif. Yang dimana atribut key itu dapat membedakan semua baris atau row record dalam tabel secara unik. Kemudian untuk atribut simple itu yang bernilai atomik, tidak dapat dipecah lagi atau dipilah lagi. Atribut multi-value, nilai dari suatu atribut mempunyai lebih dari multi-value dari nilai atribut yang bersangkutan. Yang keempat, atribut composite, atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil, memiliki arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi untuk mempunyai sub atribut. Kemudian atribut derivatif, atribut yang tidak harus disimpan dalam database X total atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau atribut suatu relationship. Kemudian untuk studi kasusnya, saya sudah menyediakan studi kasus yang telah saya buat tentang penjualan barang online shop, yang dimana penjualan merupakan aktivitas menjual produk yang bisa berupa barang ataupun jasa. Aktivitas ini dilakukan oleh dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Pada studi kasus kali ini kita akan mencoba membuat rancangan basis data menggunakan pemodelan IRD dengan aturan-aturan berikut. Seorang penjual menjual banyak barang, seorang pembeli harus membeli lebih dari satu barang yang dijual penjual. Stok barang akan berkurang sejumlah yang dibeli. Nomor telepon penjual boleh lebih dari satu. Penjual, pembeli, dan barang dapat diidentifikasi dengan ID yang berbeda dan unik. Kemudian, di sini saya sudah menyiapkan rancangan IRD. Ada langkah-langkahnya seperti kita pertama menentukan entitas, yang kedua menentukan atribut termasuk atribut key itu kunci, yang ketiga identifikasi relasi, kemudian yang terakhir menentukan kardinalitas, yang dimana entitas tersebut ada tiga, yakni ada penjual, barang, dan pembeli. Kemudian kita akan menentukan atribut-atribut yang dijadikan sebagai atribut primary key, yang dimana penjual sebagai contohnya. Untuk atribut key ada ID penjual, integer, PK, nama penjual string, email string, nomor telepon string, serta alamat string. Kemudian tahap selanjutnya adalah rancangan normalisasi tabel 3NF, yang dimana sini ada file pegawai,
data pegawai, ada NIP, nama, tanggal lahir, alamat, golongan, tanggal SK, golongan, gaji pokok, jabatan, dan tunjangan jabatan. Yang kedua, pegawai, NF pegawai. Di sini ada data dari pegawai sendiri yang dimana ada nomor induk pegawai, nama, tanggal lahir beserta alamat, serta data dari hasil dari data SK pegawai, gaji, dan jabatan pegawai. Kemudian untuk rancangan normalisasi 3NF pegawai, nah di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada golongan untuk gaji pokok, yang kedua ada jabatan untuk tunjangan jabatan, serta dicantumkan historical pegawai yang telah ditentukan hasilnya sebagai berikut. Ada NIP, golongan, tanggal SK golongan, gaji pokok, jabatan, serta tunjangan jabatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang data definition language. Contohnya implementasinya yang telah jadi yang saya buat untuk DDL, yang dimana objek-objek database yang kita butuhkan pada MySQL yaitu database, tabel, view, index, prosedur atau storage prosedur, function, dan trigger. Kemudian untuk pembuatan perintah dari DDL sendiri pada MySQL yang telah saya buat, kita akan membuat create. Yang pertama create database, create function, create index, prosedur, tabel, trigger, dan view. Itu untuk perintah pada sebelum implementasi DDL sendiri rancangannya. Kemudian untuk data manipulation language sendiri adalah untuk perintah SQL-nya yang berhubungan dengan pekerjaan dalam kita mengolah data di dalam tabel, yang dimana kita memerlukan select untuk menambahkan data, insert untuk menambahkan data, update untuk mengubah data, delete untuk menghapuskan data. Kemudian sini untuk insert dalam menyimpan data ada contoh sintaknya akan saya sebutkan, yang dimana sintaknya itu berisi insert into nama tabel, daftar field, values, daftar nilai. Kemudian update, contohnya insert into tes nama, alamat, password, value, tes alamat, dan pas. Untuk update nama, table, set, nama kolom, nilai, where, kondisi. Nah, seperti itu. Contohnya kita mengupdate user set passwordnya misal 1234566, kemudian where username abc. Seperti itu untuk DML. Kemudian untuk DCL atau bisa dibilang merupakan perintah SQL yang penghubung atau pengaturan hak akses user dari MySQL sendiri, itu baik terhadap server, database, tabel maupun fieldnya, yang dimana perintahnya diizinkan oleh akses administrator atau bisa dibilang grant, dan revoke sebagai perintah yang memiliki untuk menghilangkan atau mencabut hak aksesnya sendiri. Nah, jenis-jenisnya itu ada inner join, left join, right join, full join. Yang inner join hanya menampilkan baris untuk data yang memiliki nilai sama pada field kunci atau primary key. Left join hanya menampilkan data mengacu pada tabel yang disediakan. Right join hanya dapat menampilkan data mengacu pada tabel yang ada di sebelah sini di produktif. Kemudian full join mengubahkan gabungan dari left join dan right join. Mungkin ini tampilan yang sudah jadi untuk
implementasi dari DDLDML DCL yang sudah dijadikan sebagai database dari MySQL sendiri. Mungkin sekian untuk presentasi kali ini. Apabila ada kosakata yang kurang berkenan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.